Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya merasa sangat bisa bersantai karena beberapa tugas kemarin ini sudah saya selesaikan. Tapi tidak ada kata berhenti di dalam beraktivitas. Masih ada beberapa hal yang perlu saya selesaikan yang menjadi tugas saya sebagai dosen, sebagai mubalik, dan sebagai apapun yang memang harus saya kerjakan dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya sebut menyempurnakan ibadah? Karena saya mempersepsi semua kegiatan yang saya lakukan itu adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua saya lakukan dengan sukacita. Saya mencintai dan merindukan pekerjaan saya, dan pada saat saya mengerjakannya saya benar-benar senang karena saya tengah melakukan sesuatu yang saya cintai dan saya rindukan, termasuk mengaji seperti ini. Ini adalah sesuatu yang saya cintai dan saya rindukan, dan saya selalu berharap mudah-mudahan apa yang saya lakukan benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin sedikit berbagi kepada para jamaah sekalian tentang makna tawasi. Tawasi itu artinya saling menasihati, aktivitas untuk saling menasihati. Nah, seringkali kita mengatakan mari kita beri tausiah pada orang, mari kita dengarkan tausiah dari para ustaz. Nah, tausiah itu nasihat, wejangan, atau sesuatu yang insya Allah memberi manfaat, karena tawasi itu adalah sesuatu yang mengarah pada sesuatu yang baik dan diharapkan akan memberikan dampak kebaikan. Ada salah satu surat yang sering saya baca, dan bahkan menurut sejarahnya, ini menurut guru saya, surat ini diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, muassis atau pendiri Muhammadiyah, sampai 7 bulan kepada murid-muridnya. Lebih lama dari pengajaran beliau tentang makna surat Al-Ma'un, yang kata guru saya itu diajarkan oleh beliau kira-kira 3 bulan. Berulang-ulang diajarkan, berulang-ulang dijelaskan, karena beliau, Yai Haji Ahmad Dahlan, nama aslinya adalah Muhammad Darwis, ingin agar para muridnya itu benar-benar memahami dan mengamalkannya. Jadi Quran itu harus difahami dan diamalkan, dan inilah yang disebut dengan hamalatul Quran. Orang-orang yang tidak hanya membaca, tidak hanya sekedar membaca dan memahami, tetapi meyakini, menghayati, dan mengamalkannya di dalam kehidupan. Sehingga Quran itu menjadi sesuatu yang hidup pada orang yang membacanya. Dulu saya pernah menjelaskan tentang makna pembacaan Al-Quran bagi seorang pembaca. Salah satunya yang ditulis oleh Muhammad Farid Esak, seorang intelektual muslim dari Afrika, yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya orang membaca dan apa hasilnya. Itu memang beragam.
Ya, satu saat mungkin saya akan kembali menjelaskannya dalam konteks kekinian. Ada orang yang membaca Al-Quran itu sekedar membaca, tapi ada orang yang puncak pembacaannya itu adalah pengamalan apa yang dibaca itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Al-Quran itu menjadi sesuatu yang hidup di dalam pribadi orang yang membacanya itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang terdapat di dalam surat Al-Asr itu, Allah memulai dengan kalimat yang indah, dimulai dengan sumpah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Dan kalau kita sebut al-'asr itu adalah waktu yang tidak terbatas, yang sifatnya universal. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu ada di dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menyampaikan tausiah atau saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kata guru saya, ketika memahami tentang perkecualian dari orang-orang yang merugi itu harus utuh. Iman itu mengharuskan orang beramal, sehingga ada yang disebut amal soleh yang didasarkan pada iman seseorang, yang berarti perbuatan baik yang didasari oleh imannya. Kemudian orang itu juga mau melakukan tindakan yang disebut saling menasihati satu sama lain dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Menjadi benar itu penting, menjadi sabar juga penting. Bahkan kata guru saya, sabar di dalam kebenaran itu menjadi sesuatu yang harus ada di dalam diri setiap orang. Karena untuk menjadi benar itu perlu kesabaran. Dan untuk bersabar itu perlu juga tahu bagaimana bersabar secara benar. Kadang-kadang konsep sabar itu direduksi dengan pengertian-pengertian yang sangat elementer. Seolah-olah kesabaran itu menghendaki orang itu pasif. Padahal sikap sabar itu bisa menjadi sikap proaktif untuk melakukan apapun yang harus dilakukan dalam rangka untuk meraih sesuatu yang dicita-citakan atau diharapkan atau diinginkan untuk dia dapatkan. Saya pernah menjelaskan tentang konsep sabar dalam arti proaktif itu dengan ilustrasi orang yang punya cita-cita harus sabar untuk meraih cita-citanya dengan upaya yang optimal dalam rangka untuk meraih cita-citanya, dan tidak boleh putus asa untuk selalu berbuat sesuatu dalam rangka untuk meraih cita-citanya. Itulah kesabaran orang yang punya cita-cita. Saya pernah menulis dan mengalami kemacetan di dalam menulis karena ada satu ide yang ketika saya rujuk di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang ketika saya baca tafsirnya saya nggak puas. Ayat ini kok tafsirnya seperti ini? Akhirnya saya mencari dan saya dapatkan beberapa penjelasan dari mufassir dan para ulama yang mempertegas penjelasan ayat-ayat ini dengan penjelasan yang sangat kontekstual dan bisa saya pahami untuk saya tulis dengan tulisan yang sederhana, sehingga saya puas ketika menulis karena saya punya sumber bacaan yang menurut saya adalah sumber bacaan yang betul-betul bermutu. Dan untuk mendapatkan sumber bacaan yang bermutu itu perlu waktu, perlu kesabaran yang luar biasa, dan saya mendapatkannya setelah berhari-hari saya membacanya. Dan bahkan ketika saya itu membuat tesis dulu ketika S2, saya pernah menemukan hadis dan saya memerlukan waktu 22 hari untuk mengkaji hadis itu untuk sampai pada satu kesimpulan, karena dan saya puas untuk
bisa menuangkannya kembali ke dalam tulisan saya. Meskipun tidak semua orang setuju dengan apa yang saya tulis, tetapi itulah sesuatu yang perlu saya sampaikan, bahwa untuk menulis pun perlu kesabaran, untuk berdakwah perlu kesabaran, untuk berceramah perlu kesabaran, untuk bekerja perlu kesabaran, dan untuk apapun perlu kesabaran, termasuk untuk membina kehidupan rumah tangga perlu kesabaran yang luar biasa, karena kita harus berhadapan dengan banyak orang. Ketika kita sebagai suami, kita tidak hanya berhadapan dengan istri, tetapi juga berhadapan dengan anak, berhadapan dengan mertua, berhadapan dengan orang tua kita, berhadapan dengan keluarga besar, dan berhadapan dengan teman, sahabat, tetangga yang memang terlibat dalam proses kehidupan keluarga. Dan pada saatnya keluarga itu tidak bisa steril dari pengaruh dunia luar. Dan disitulah saya memerlukan kesabaran, dan saya nikmati kehidupan keluarga itu dengan kesabaran yang saya coba untuk selalu saya pegang. Dan ternyata untuk menjadi benar perlu kesabaran, dan untuk menjadi sabar yang tepat perlu pemahaman yang benar tentang makna kesabaran. Dan itu yang selalu saya sampaikan dalam ceramah-ceramah saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita beri tausiah atau diberi tausiah, jadilah orang yang betul-betul bijak. Sampaikan tausiah dengan bijak, dan ketika kita menjalankan misi tausiah, itu adalah bagian dari upaya kita sebagai seorang muslim untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu harus kita niatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dan insya Allah ketika kita itu mau bertausiah atau memberi tausiah, dan juga mendengarkan dan membaca tausiah orang dengan sikap bijak, sekali lagi insya Allah kita akan mendapatkan banyak hal. Yang utama adalah ridha Allah, karena Allah akan selalu bersama orang. Para jamaah yang dirahmati Allah, ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Al-Asr itu antara lain berbicara tentang konsep tausiah atau tawasi, saling beri wasiat, yang harus dilakukan oleh sesama muslim, dan semua itu dilandaskan pada kebenaran yang diyakini, menjalankan kebenaran, dan untuk menegakkan kebenaran dari dalam kehidupan. Dan oleh karena itu tausiah itu harus dilakukan dengan kesabaran yang luar biasa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tausiah dalam kebenaran itu memiliki beberapa bentuk. Tausiah dalam kebenaran bisa berupa sikap saling menasihati untuk mempertahankan kebenaran, untuk mengajak dan membela kebenaran. Tausiah dalam kebenaran bisa juga berupa ajakan untuk bersabar dalam menjalankan kebenaran, menanggung kesulitan, dan menghadapi musibah apapun yang terjadi. Di samping itu, tausiah itu bisa pula berupa ajakan untuk tidak tergoda dan mundur dari kebenaran, meskipun kita diiming-imingi atau dijanjikan hadiah yang besar dan banyak. Karena betapapun godaan setan itu luar biasa. Kebenaran, jadikan kebenaran itu sebagai sesuatu yang kita tuju, wujudkan kebenaran itu dengan kesabaran yang luar biasa, wujudkan kebenaran sebagai tujuan, karena dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, menyampaikan tausiah itu selalu memerlukan mujahadah, kerja keras. Karena menyampaikan tausiah itu merupakan sesuatu yang sangat sulit dan sangat berat, utamanya ketika kita harus memberi tausiah kepada orang yang sudah resisten, menolak apa yang akan kita sampaikan.
tausiah itu harus dilandaskan atas kesabaran untuk mencapai sesuatu yang benar. Dan bahkan seorang yang bertausiah harus melandaskan semua kegiatannya itu di atas kesabaran dan untuk mencapai kesabaran yang harus dia. Dan sekali lagi, di dalam meniti jalan Allah itu memang tidak mudah. Untuk meniti jalan Allah, untuk mendapatkan keridhaan dan menjalankan kebenaran itu tidak mudah. Seseorang pasti akan mengalami kesulitan dan kesusahan. Dan kesulitan atau kesusahan itu bisa berbentuk apapun. Dan tidak hanya akan menimpa diri kita pribadi, tapi juga menimpa keluarga kita, teman-teman kita, sejawat kita, komunitas kita. Dan inilah yang selalu saya pahami ketika saya mencoba merenungkan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa jalan ke surga itu penuh dengan kesulitan, sementara jalan ke neraka penuh dengan syahwat, keinginan-keinginan yang sulit dikendalikan. Dan saatnya orang akan rasa lebih senang untuk menjalani sesuatu yang harus dijalani ketika orang itu hanya ingin mendapatkan neraka. Tapi begitu orang itu ingin ke surga, itu dalam bahasa Al-Quran, ka'annama yas'adu bis sama, seperti sedang memanjat sesuatu ke atas menuju langit tanpa berat. Tetapi metafornya ketika orang ingin masuk neraka seperti sedang menjatuhkan diri dari puncak menara ke tempat di mana dia pertama kali naik untuk menuju menara itu, ke dasar di mana menara itu ditancapkan. Nah, seperti terjun bebas, mudah sekali. Lepaskan pegangan kita di puncak menara, kita akan terjatuh sampai ke bawah. Jadi kalau orang itu ingin berbuat jahat, itu selalu ada jalan yang mudah. Tapi untuk berbuat baik, jalannya berkelok, berliku-liku, terjal, penuh dengan onak dan duri. Dan itu yang harus dijalani oleh setiap muslim untuk menuju ridha Allah. Nah, para jamaah ini rahmati Allah, para ulama itu menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk kesabaran yang bisa menjadi objek tausiah. Di antara sabar di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sabar di dalam berdakwah, sabar di dalam beramal untuk mencapai kejayaan Islam di muka bumi. Ada juga sabar di dalam menjalankan ketaatan dan beribadah kepada Allah. Sabar ketika sholat, sabar ketika berpuasa, sabar ketika berzakat, sabar ketika berhaji. Karena untuk menjalankan sholat, puasa, zakat, dan haji itu perlu sabar yang luar biasa, karena tantangannya juga luar biasa. Di samping itu, ada juga kesabaran dalam rangka untuk menghindarkan diri agar tidak terjumus pada kemaksiatan. As-sabru 'anil ma'siyah. Dan jangan sampai kita merturutkan hawa nafsu kita, itu juga perlu kesabaran. Sehingga ada istilah as-sabru 'ala ta'ah dan ada istilah as-sabru 'anil ma'siyah. Sabar untuk menuju ketaatan itu berat, sabar untuk menghindarkan kemaksiatan itu juga berat. Termasuk di dalamnya sabar ketika mendapatkan musibah, as-sabru dalam musibah. Ketika menghadapi musibah apapun, kita harus sabar. Jangan sampai kita mengeluh, apalagi putus asa. Musibah itu bisa terjadi kapan saja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini iradah kauniyah, sesuatu yang terjadi karena kehendak Allah dimanapun dan kapanpun, dan pasti terjadi. Musibah itu bisa berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan problem-problem pribadi yang memang beragam sekali. Ada seorang petani yang mendapatkan musibah karena panennya tidak berhasil. Ada seorang karyawan yang mendapatkan musibah karena banyak utang. Ada seorang guru yang mendapatkan musibah karena sertifikasinya belum keluar-keluar. Ada seorang murid, seorang mahasiswa yang mendapatkan musibah karena tidak lulus ujian. Dan masih banyak lagi. Di dalam keluarga ada suami istri yang mendapatkan musibah karena harus bercerai. Ada seorang anak yang mendapatkan musibah karena mendapatkan kekerasan dari orang tuanya. Ada orang tua yang mendapatkan musibah karena anaknya semua nakal-nakal. Dan masih banyak lagi musibah-musibah yang bisa terjadi pada setiap orang.
tetapi semuanya harus disikapi dengan sabar. Hadapi semua kesulitan, hadapi semua musibah itu, dan kita harus tetap berada dalam keimanan kita kepada Allah ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang selalu saya sampaikan dalam pengajian-pengajian saya. Tidak ada batas kesabaran. Yang ada adalah berupaya seoptimal mungkin untuk selalu bersabar agar kita benar-benar menjadi orang yang betul-betul mendapatkan kemenangan dari Allah dan kebersamaan kita dengan Allah selama kita hidup karena kesabaran yang kita miliki. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah ayat yang juga pernah saya sampaikan dan saya coba untuk saya kaji tafsirnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 dari surat Al-Baqarah. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bi syai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dan sungguh kami uji kamu dengan sesuatu berupa rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, ya, kematian di sini misalnya. Jadi sesuatu yang terkait dengan diri Anda, entah itu sakit, entah itu kematian dan musibah-musibah lain yang bersifat pribadi dan kekurangan buah-buahan, semua itu adalah ujian dari Allah. Dan perintah Allah, wa basyyiris sabirin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Artinya apa? Hanya orang yang bersabar yang bisa menerima musibah itu, ujian itu dengan sikap yang tepat. Jadi semua itu menjadi indah ketika kita punya sikap yang tepat ketika diuji oleh Allah. Ujian berupa kenikmatan yang diberikan Allah diperlukan kesyukuran. Ujian yang berupa musibah dari Allah diperlukan kesabaran. Termasuk kesabaran kita ketika kita ingin menjadi orang yang taat kepada Allah dan tidak terjebak dalam tindakan maksiat. Semua akan menjadi indah, semua akan menjadi baik-baik saja ketika kita bersabar, dan kita memerlukan tausiah untuk selalu bisa bersabar dalam rangka untuk menghadapi ujian kehidupan kita. Dan insya Allah dengan kesabaran yang kita miliki, kita akan menikmati jalan kebenaran yang kita lalui, dan pada akhirnya kita akan menjadi orang yang beruntung karena iman kita menjadi iman yang mewujud di dalam amal soleh dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sebagai ilustrasi, sebagai tambahan atas keterangan saya seringkali mengatakan begini: ketika kita mendapatkan nikmat, kita harus tahu bahwa nikmat itu dari Allah dan perlu kita syukuri agar kita mendapatkan tambahan kenikmatan dari Allah. Dan ketika kita mendapatkan musibah, apapun musibah itu, bersabarlah, karena itu bagian dari ujian Allah yang harus kita sikapi dengan tepat. Jadilah orang yang selalu bisa tersenyum dalam suka dan duka. Dalam keadaan suka, jangan sampai kita sombong. Dalam keadaan duka, jangan sampai kita terpuruk di dalam kekecewaan, kegundahan, kegalauan, kecemasan, dan pada saatnya kita panik. Termasuk dalam musibah pandemik seperti ini, saya kemarin diminta untuk mengisi form dan diminta untuk mengatakan sesuatu dengan sejujur-jujurnya, seterbuka mungkin. Tetapi selalu saya katakan bijak. Apa yang saya sikapi dalam musibah ini? Saya katakan, saya dekatkan diri saya kepada Allah. Saya selalu bersabar dengan musibah ini. Saya yakin dengan hakul yakin ini adalah bagian dari ujian Allah yang harus saya sikapi dengan sabar. Saya tetap tersenyum dalam keadaan apapun, dan saya tetap tenang karena tidak ada yang tidak akan selesai kecuali ketika kita tidak mau berserah diri kepada Allah. Dengan sikap sabar dan tawakal, insya Allah semua akan baik-baik saja. Apapun yang terjadi karena musibah ini akan saya terima dengan seikhlas-ikhlasnya. Apapun yang terjadi akan saya terima. Insya Allah, Allah akan berikan sesuatu yang terbaik pada hambanya yang bersabar untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap ujian yang dihadapi, karena bersama Allah kita pasti bisa. Insya Allah, ketika Allah mengendaki, semua akan terjadi. Bi'idznillah, dengan izin Allah, semua pasti terjadi. Tanpa izin Allah, tidak akan ada yang terjadi. Dengan izin Allah, semua akan baik-baik saja. Inilah yang selalu saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari cara kita bersikap dan bertindak. Jadilah orang
yang selalu berhusnudzon kepada Allah, termasuk ketika kita diuji dengan ujian apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun dan kapanpun kita berada, termasuk ujian pandemi yang tengah berjalan sampai saat ini, yang kita tidak tahu kapan akan selesai. Sekali lagi, inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.